Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi. Saya mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana dengan NIM 4321900199. Di sini saya akan membahas mengenai masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rike Pernampasari SEMAK. Langsung saja kita mulai ke videonya. Masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah, yaitu distribusi regional yang merata dan adil, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPR. Yang kedua, yaitu mengenai masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Permasalahan yang timbul akibat otonomi daerah. Yang pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan uangnya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun pembangunan. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang masih kurang. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah, untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintah di daerah. Yang kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Istilah putra daerah mengemuka di mana-mana, mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki oleh tokoh-tokoh asli dari daerah bersangkutan. Yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum siap menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah.
Namun masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi-misi dan program desentralisasi. Yang kelima, korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. 5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. 6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita ke materi yang ketiga, penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri, yaitu dengan cara kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup. Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih. Materi yang keempat, hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan dengan peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi sangat berkaitan karena pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Dengan adanya kebijakan percepatan pembangunan dipandang sebagai suatu tindakan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di berbagai bidang. Jika program dijalankan secara normal saja, niscaya Indonesia tidak akan dapat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan dapat membantu Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga Indonesia mampu menghadapi globalisasi ekonomi. Materi yang terakhir, materi kelima, yaitu tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusinya. Tantangan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan data CIA World Factbook tahun 2016, PDB Indonesia yang termasuk dalam PDB negara ASEAN sebesar 2,16 triliun US dollar masih lebih rendah dibandingkan PDB dari negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Untuk itu, Indonesia ditantang untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bisa mendongkrak PDB Indonesia untuk bersaing dengan keempat negara dengan PDB tinggi. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan PDB, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas pun harus terus ditingkatkan dan diasah kemampuan dan keterampilannya, terlebih pada era digital seperti sekarang ini. Sumber daya manusia yang lebih menguasai teknologi diharapkan dapat terus berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Yang keempat, era digital pun menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk terus berinovasi dalam menarik minat calon customer baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima, era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan para pengusaha agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital, terlebih saat masa pandemik demi memutus rantai penyebaran virus dari uang secara cash.
Hambatan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Dari segi sumber daya manusia, masih belum semua lapisan menguasai teknologi seperti masyarakat pedesaan di daerah pelosok. Selanjutnya, masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi pada masyarakat di daerah tersebut, seperti pembelian secara online atau pembayaran secara digital. Di masa pandemik ini, isu-isu kesehatan masih menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Masih banyak perusahaan yang proses kegiatannya masih terbatas, jumlah karyawan yang dibatasi, sehingga proses operasionalnya belum bisa berjalan secara normal sepenuhnya dan berdampak pada pendapatan perusahaan. Solusi untuk tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Yang pertama, pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional. Yang kedua, pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan, apabila terdapat salah kata atau kurang dalam pembahasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.